Kemarin kita diajak untuk bersama-sama mendengarkan kisah tentang mukjizat 5 roti dan 2 ikan yang akhirnya bisa memberikan jaminan atau mengenyangkan orang-orang yang kelaparan sebanyak 5.000 orang. Dan bahkan masih ada sisa. Hari ini kita diajak untuk melihat Yesus yang berjalan di atas air. Kembali apa yang bisa kita angkat sebagai bahan permenungan atau peneguhan iman? Tidak-tidaknya kali ini saya mengajak Anda sekalian untuk melihat bahwa Yesus Kristus yang tadi kita katakan menjelma menjadi manusia adalah wujud dari Allah yang tinggal di tengah-tengah kita. Supaya kita bisa akhirnya tinggal di dalam kasih Allah seperti yang kita dengarkan di dalam bacaan yang pertama. Maka kita juga diundang untuk bersama-sama selalu menyadari bahwa Allah itu sebenarnya tidak jauh dari kita. Allah itu peduli dengan kita. Pada saat orang banyak itu lupa diri karena begitu terpesona mendengarkan Tuhan campur tangan untuk memberikan makan, asal kita mau rela untuk mempersembahkan 5 roti, 2 ikan kita kepada Tuhan untuk dibagi-bagikan kepada yang lain. Rakyat yang berjalan dalam kegelapan melihat cahaya terang benderang, suatu cahaya menerangi mereka yang tinggal di daerah naungan maut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, melanjutkan permenungan kita untuk mengenal Yesus secara lebih nyata, terutama dari sabda dan karyanya. Kemarin kita melihat mukjizat pergandaan roti. Hari ini kita diajak untuk bersama-sama melihat mukjizat yang lain, yakni Yesus yang berjalan di atas air. Apakah itu maknanya atau pengajaran yang bisa kita petik? Marilah kita mohon rahmat dan karunia Roh Kudus sendiri, supaya dengan demikian kita bisa ambil banyak hikmah atau manfaat dari bacaan yang akan kita dengarkan kali ini. Kita awali perayaan ini dengan hening sejenak dan kita mohon rahmat dan pengampunan Tuhan atas segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Saudara-saudari yang terkasih, bagian terakhir dari bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini kurang lebih merangkumkan setiap perjalanan iman manusia, yakni bahwa dalam perjalanan iman atau pencarian akan siapakah Allah itu sebenarnya atau manakah Allah yang benar, maka itu memerlukan proses yang terus-menerus harus diolah. Dan hanya dengan ketekunan untuk mengikuti proses yang benar, maka orang pelan-pelan juga akhirnya akan mengenal rahmat atau perwahyuan Allah. Dan salah satu perwahyuan yang paling, kalau boleh kita katakan puncak atau paling penuh, adalah perwahyuan Allah dalam diri Yesus Kristus atau Allah yang menjelma menjadi manusia yang baru saja kita rayakan kelahirannya di dalam hari raya Natal kemarin. Maka kita kembali bisa ingat apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini. Misalkan saja pada hari Senin kemarin kita diajak untuk bersama-sama ingat bahwa Yohanes mengatakan, beginilah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tetapi setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Maka kita diajak untuk bersama-sama mengenali juga, kalau boleh kita katakan daya-daya atau gerakan-gerakan roh yang mengajak kita bersama-sama untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan atau gerakan rohani kita, atau yang kita sebut sebagai iman, dan nanti terwujud dalam bentuk yang paling kelihatan dalam bentuk sosial, yakni agama. Hari ini dalam bacaan yang pertama, kita juga mendengarkan ungkapan yang sama. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Dari ungkapan yang tadi kita dengarkan, kalau nanti lupa gampang, bagi yang nonton mengikuti di YouTube, hanya bisa dengan mudah bisa diputar ulang, dan kemudian kita bisa menemukan kembali sabda yang tadi kita dengar. Kita diajak untuk bersama-sama mengenal Yesus.
maka kita bisa berproses bersama dengan para murid yang walaupun mereka sudah hidup tinggal bersama Yesus secara fisik amat dekat, tetapi proses untuk sungguh mengenali siapakah sebenarnya dia, itu memang juga berkembang tahap demi tahap. Sebagai contoh, kemarin kita diajak untuk bersama-sama mendengarkan kisah tentang mukjizat 5 roti dan 2 ikan yang akhirnya bisa memberikan jaminan atau mengenyangkan orang-orang yang kelaparan sebanyak 5.000 orang. Dan bahkan masih ada sisa. Hari ini kita diajak untuk melihat Yesus yang berjalan di atas air. Kembali, apa yang bisa kita angkat sebagai bahan permenungan atau peneguhan iman? Setidak-tidaknya kali ini saya mengajak Anda sekalian untuk melihat bahwa Yesus Kristus yang tadi kita katakan menjelma menjadi manusia adalah wujud dari Allah yang tinggal di tengah-tengah kita, supaya kita bisa akhirnya tinggal di dalam kasih Allah, seperti yang kita dengarkan di dalam bacaan yang pertama. Maka kita juga diundang untuk bersama-sama selalu menyadari bahwa Allah itu sebenarnya tidak jauh dari kita. Allah itu peduli dengan kita. Kemarin kita melihat bahwa Allah itu peduli. Pada saat orang banyak itu lupa diri karena begitu terpesona mendengarkan sampai ia tidak ingat bahwa mereka perlu makan, Tuhan campur tangan untuk memberikan makan dari apa yang ada pada kita. Asal kita mau, asal kita rela untuk mempersembahkan 5 roti kita, 2 ekor ikan kita kepada Tuhan untuk kemudian dibagi-bagikan kepada yang lain. Kembali lagi bahwa pada saat orang kelaparan atau membutuhkan jaminan hidup, maka Tuhan juga campur tangan. Yang diperlukan adalah kerelaan kita untuk mempersembahkan kepadanya apa yang ada pada kita. Hari ini kita diajak untuk bersama-sama melihat sisi lain. Pada saat orang mengarungi hidupnya dan kemudian hidupnya terancam, seperti yang kita dengar tadi bahwa setelah pergandaan roti, para murid diminta untuk berangkat ke Betsaida di seberang dan mereka menggunakan perahu. Sementara Yesus tinggal dan ternyata ia berdoa bukannya menyusul dengan perahu yang lain, tapi dia berdoa seorang diri. Dan ternyata di tengah danau itu para murid dihantam oleh badai atau angin sakal dan perahu mereka memang ada di dalam bahaya. Maka pada saat berada dalam bahaya itulah mereka juga bisa saja kehabisan pengharapan atau mulai bingung tentang bagaimana mereka akan keluar dari badai itu. Tiba-tiba Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Walaupun awal-awal para murid itu salah mengerti, salah mengenali, bukan dikenali sebagai Tuhan, tapi dikenali sebagai hantu, setelah mereka mendengar kata-kata Yesus, sabdanya sendiri, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan kemudian mereka memberikan ruang di dalam perahunya. Yesus naik ke perahu, kemudian dikatakan angin pun redalah. Seringkali dalam hidup kita juga mengalami badai, mengalami kesulitan hidup, goncangan, mungkin juga akhirnya krisis, bahkan bisa jadi kemudian kita juga mulai kehilangan atau putus harapan. Solusinya adalah bukan dengan mencari solusi yang paling mudah, yakni mencari aman dengan pikiran kita sendiri, tetapi berikanlah ruang supaya Tuhan juga ikut hadir, supaya Tuhan juga masuk ke dalam bahtera atau perahu kita, keluarga kita, masalah kita, dan kemudian dengarkanlah sabdanya. Hanya dengan cara itulah kita sebenarnya mempunyai pengharapan bahwa kita akan memiliki kedamaian yang sejati. Kedamaian yang sungguh-sungguh berasal dari Dia yang mengasihi kita. Oleh karena itu marilah di dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon kepada Tuhan, kita yang seringkali lemah di dalam iman, pada saat kita mengalami masalah, kegelapan hidup, seringkali yang muncul adalah pikiran-pikiran pendek, supaya kita akhirnya mendapatkan solusi yang cepat, mudah, dan instan. Semoga dengan bacaan ini akhirnya kita bisa berani untuk kembali kepada persatuan dengan kasih Allah dan akhirnya terbuka untuk kehadirannya. Yesus telah atau Putra telah menjelma menjadi manusia supaya Dia tinggal di tengah-tengah kita. Maka marilah kita undang, marilah senantiasa kita beri ruang supaya Dia selalu dan dimanapun bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan seluruh perjuangan hidup kita menghadapi masalah pekerjaan dan juga
kondisi konkret yang kita alami. Hidup yang ada pada Bapa telah tampak kepada kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita mewartakan kasih Allah. Syukur kepada Allah.